Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa Anda dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini rahasia keberhasilan Yakub. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga saat ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahasia keberhasilan Yakub. Kejadian 25 ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26 kita lanjut. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Yang terakhir ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Apa rahasia keberhasilan dari seorang Yakub? Kalau kita pelajari, Yakub terkenal dengan cerita hidupnya penipuan. Jadi Yakub ini menipu orang tuanya, menipu abangnya, bahkan menipu mertuanya. Banyak sekali orang yang dia tipu. Bahkan arti nama Yakub adalah penipu. Jadi Yakub ini dalam perjalanan hidupnya dia berhasil. Nah, apa yang membuat seorang penipu ini kemudian bisa berhasil? Nah, Alkitab bilang di Kejadian 25 ayat 27 tadi, dikatakan kedua anak ini bertambah besar. Esau dan Yakub, mereka bertambah besar. Nah, Esau suka berburu, suka tinggal di padang, sedangkan Yakub suka tinggal di kemah. Nah, kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan betapa indahnya kemah-kemah Yakub. Kenapa muncul dikatakan betapa indahnya kemah-kemah Yakub? Tentunya ini tidak berbicara tentang bangunannya. Ini tidak berbicara tentang kemahnya. Tapi berbicara tentang apa yang Yakub lakukan di kemah itu, sehingga dikatakan kemah itu indah. Jadi Esau kesukaannya adalah berburu. Yang dia buru adalah daging binatang. Jadi kalau Esau suka berburu, maka waktunya akan banyak di padang. Karena memang dia suka berburu. Sementara Yakub kesukaannya adalah tinggal di kemah. Karena kesukaannya tinggal di kemah, maka kebanyakan waktu Yakub itu di kemah. Jadi berbeda kesukaan.
Esau suka berburu, bicara tentang daging, sementara Yakub suka tinggal di kemah. Jelas dikatakan di kitab Bilangan, alangkah indahnya kemah-kemah Yakub. Apa yang menjadi alasan dikatakan indahnya kemah-kemah Yakub? Saya sangat percaya Yakub punya persekutuan dengan Tuhan, sehingga kemahnya menjadi indah. Dan inilah kemudian kenapa seorang Yakub itu kemudian ke depannya berhasil. Jadi yang satu suka berburu, yang satu suka tinggal di kemah bersekutu dengan Tuhan. Esau karena dia suka kedagingan, dia menukarkan hak kesulungannya hanya karena semangkuk kacang merah. Dia kehilangan hak kesulungan karena kedagingan. Sementara Yakub mendapat hak kesulungan. Karena Yakub suka bersekutu dengan Tuhan, dia tahu apa yang penting. Dan bagi Yakub, hak kesulungan adalah hak yang sangat penting. Sehingga dia membuat sebuah transaksi. Saya akan berikan semangkuk kacang merah apabila hak kesulunganmu engkau berikan kepadaku. Jadi terjadi satu pertukaran. Abangnya kehilangan hak kesulungan, sementara Yakub mendapat hak kesulungan. Hak kesulungan hanya diterima anak sulung. Anak kedua, ketiga, dan seterusnya tidak mendapat hak kesulungan. Hak sulung adalah hak yang spesial. Dan apa yang terjadi, saudara? Lalu inilah yang diucapkan kepada Esau. Dikatakan kepada Esau, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Jadi Esau, dia akan jauh dari embun, dari langit di atas, dan akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Jadi akibatnya Esau jauh dari berkat-berkat Tuhan. Sementara Yakub, apa yang papanya ucapkan kepada Yakub ketika dia suka bersekutu dengan Tuhan, ketika dia mendapat hak kesulungan, maka papanya berkata kepada Yakub, maka dikatakan begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi Yakub mendapatkan berkat yang begitu spesial. Yakub mendapatkan tanah-tanah gemuk, anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadanya. Bahkan bangsa-bangsa akan sujud kepada Yakub. Bahkan yang paling luar biasa, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi tidak heran, saudara, kalau kemudian Yakub berhasil dalam kehidupannya, sebab dia, tanah-tanahnya itu diberkati Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa akan takluk dan sujud yang luar biasa ketika Yakub bersekutu dengan Tuhan, hidupnya dibuat Tuhan berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada. Dan kami percaya kalau Yakub dibuat Tuhan berhasil, diberkati Tuhan, mendapatkan berkat spesial, kami juga sama. Karena kami
adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Dan kami ini bukan lagi orang jauh tapi orang dekat. Kami ini anaknya Tuhan. Kami ini mempelaimu. Untuk itu kami harus bersekutu. Kami bersekutu bukan mengejar berkat itu. Kami bersekutu bukan mengejar keberhasilan itu. Kami bersekutu dengan Engkau karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami tahu kehidupan asalnya daripada Engkau. Kami bersekutu karena memang kami mengasihi Engkau. Berkat keberhasilan itu hanya bonus, itu hanya tambahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.